Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurun Najah dengan NIM 5503230012 dan teman saya Siti Najiatul Jannah dengan NIM 5503230048. Kami dari Prodi D3 Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami di sini akan memberitahu kepada sobat pajak semua terkait dengan mekanisme pembuatan bukti potong atau e-Bupot PPh pasal 22. Nah, sobat pajak penasaran kan terkait mekanismenya seperti apa? Tutorial ini akan membantu kalian memahami langkah-langkah penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan cepat. Untuk itu, yuk kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Dina Nabila Putri dengan NIM 5503230009. Dan saya Kalisa Pemajidah dengan NIM 5503230008. Di sini kami akan menjelaskan tutorial e-Bupot PPh pasal 22. Pertama, kita akan membahas e-Bupot PPh pasal 22. Nah, buat yang belum tahu, e-Bupot adalah singkatan dari bukti pemotongan elektronik. Nah, PPh pasal 22 ini adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau badan usaha tertentu saat melakukan pembayaran atas pembelian barang. Mari kita lanjut ke tutorialnya. Tentunya kita akan masuk ke subunit pajak Go ID. Lalu kita akan masukkan ID subunitnya dan juga passwordnya. Jangan lupa kita akan masukkan juga kode keamanannya. Klik login. Oke, kita sudah masuk ke e-Bupot subunit. Nah, di sini saya mengambil contoh dari SD Rajin Menabung. Sebenarnya ini sekolah fiktif yang saya buat sendiri ya. Untuk membuat pajak PPh 22, kita akan masuk ke SPT Unifikasi. Lalu klik pajak penghasilan dan di sini ada daftar bukti potong pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Nah, di sini nantinya akan di-list berdasarkan periodenya. Saya mengambil periode Desember 2023 dan saya akan mengambil contoh misalnya November 2023. Nah, di sini kan belum ada ya karena memang saya belum membuat bukti potong pajak. Nah, nanti di sini akan ada list bukti potong pajak yang telah dibuat. Nantinya kalau misalkan sudah dibuat ya. Dan untuk membuat bukti potong pajak PPh pasal 22, klik rekam. Nah, di sini untuk perekaman bukti pemotongnya, lalu klik tahun pajak. Saya akan memilih 2020. Masa pajaknya Desember. Nah, untuk identitasnya ada NPWP dan juga NIK. Nah, saya akan sangat menyarankan untuk menggunakan NPWP ya. Diutamakan NPWP dulu agar pajak yang disetorkan sesuai dengan standar ya. Karena jika menggunakan NIK, besaran pajaknya akan lebih besar dibandingkan yang mempunyai NPWP seperti itu. Nah, untuk NPWP cukup mencantumkan nomor NPWP-nya saja ya. Lalu akan otomatis keluar nama pemilik NPWP tersebut karena sudah terdaftar di DJP Pajak. Lalu, saya akan memberi contoh apabila menggunakan NIK, maka kita harus mencantumkan nomor NIK-nya dan juga nama pemilik NIK. Nama pemilik NIK ini harus benar-benar sesuai dengan KTP ya, karena jika ada kesalahan nama atau mungkin ada kesalahan penulisan huruf atau gelar, maka nantinya tidak akan valid. Nanti kita cek ya, klik cek. Nah, jika ada tulisan data ditemukan, berarti nomor NIK dan nama NIK-nya sudah valid. Oke, saya akan kembali menggunakan NPWP lagi ya. Jadi, anggap saja NPWP yang saya input ini adalah NPWP rekanan, di mana barang tersebut dibeli bisa menggunakan NPWP badan, bisa saja menggunakan NPWP pemilik toko. Lalu, kita akan klik berikutnya. Ini kita akan memilih kode objek pajak. Khusus untuk PPh 22 ini, kode pajaknya yaitu angka depannya 22 ya.
Dan untuk 3 digit angka yang tengah, jadi 3 digit angka yang tengah ini adalah kode setoran. Kode setoran ini ada 3 macam. Untuk yang 910 itu pembelian barang yang dipungut oleh bendaharawan APBN. Kalau 920 berarti bendaharawannya APBD atau daerah. Dan yang 930 untuk bendaharawan dan desa. Jadi berhubung ini adalah subunit SD, maka distrik pusatnya yaitu distrik daerah atau kabupaten kota. Jadi kita akan memilih yang 920. Nah, untuk fasilitas pajak penghasilannya kita klik tanpa fasilitas ya. Jika ada surat keterangan bebas PPh ditanggung pemerintah dan atau lain sebagainya, boleh klik salah satu dan masukkan nomornya. Saya akan memberi contoh transaksi pembeliannya itu 3 juta rupiah, maka DPP-nya sebesar ini. Maka langsung dicantumkan saja ke jumlah penghasilan bruto. Jadi harus diingat ya, untuk PPh 22 ini jumlah penghasilan brutonya jangan langsung dimasukkan angka 3 juta rupiah. Maksudnya angka transaksi yang sebenarnya, tetapi tetap kita harus menghitung dulu DPP-nya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, ketika kita menginput jumlah penghasilan brutonya, di sini tarifnya juga sudah ditentukan ya 1,5%, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut pun sudah otomatis terhitung, yaitu sebesar Rp40.540. Dan inilah pajak terutang PPh 22 yang harus dibayarkan. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini ada dokumen dasar pemotongan. Lalu klik tambah. Jadi maksudnya ini adalah bukti dokumen yang dijadikan dasar pemotongan pajak PPh 22. Biasanya ada dalam faktur invoice, surat perjanjian bukti pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, di sini nama dokumennya kita bisa pilih, ada faktur pajak invoice dan lain sebagainya yang tadi aku sebutkan. Nah, di sini saya akan memberi contoh faktur pajak saja ya. Dan untuk nomor dokumennya saya akan mencontohkan misalnya fakturnya 01234556. Ini hanya fiktif belaka dan jangan lupa menginput tanggalnya. Klik berikutnya. Nah, di sini untuk identitas pemotongnya biasanya dipilihnya itu bendahara dari sekolah. Untuk menandatangan, sebagai kita akan pilih pengurus. Untuk penandatangan bukti potongnya akan muncul apabila sudah terdaftar sebagai penandatangan. Nah, jika belum terinput, maka harus didaftarkan dulu penandatangannya atau bendahara dari sekolah tersebut. Untuk tutorialnya bisa tonton saja di video sebelumnya ya. Anggap saja si penandatangannya atau bendaharanya sudah terdaftar ya, maka kita bisa pilih penandatangan. Nah, di sini sudah banyak sekali yang tercantum ya. Saya akan mengambil salah satu contoh saja. Sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Basuki Rahmat, saya memohon izin ya Pak untuk dijadikan contoh. Lalu setelah itu kita akan mengklik kalimat pernyataan, lalu klik simpan. Nah, bukti potongnya sudah sukses dibuat. Nah, di sini ada penawaran jika ingin merekam bukti potong pajak yang lain untuk PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22 ataupun 23. Jika Anda mau merekam lagi bukti potongnya, maka bisa dengan mengklik ya. Jika tidak, maka klik tidak. Oke, bukti potongnya ini sudah dibuat. Nah, di sini kita bisa melihat bukti potong pajak yang sudah barusan saya buat ya. Nah, bukti potong ini kalau misalkan kita geser, di sini ada beberapa fitur aksi yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Untuk ikon gambar mata ini, kita bisa melihat bukti potong pajak yang sudah dibuat. Selain itu, ada juga fitur ubah. Di sini kita juga bisa mengubah bukti potongnya jika ada kesalahan yang mungkin ingin diubah. Lalu ada fitur hapus dan juga ada fitur kode billing. Nah, jika ingin membuat kode billing, maka klik buat kode billing, lalu kita akan masukkan uraian billingnya. Saya akan memberi contoh PPh 22 pembelian ATK, lalu klik buat billing dan sukses, lalu klik OK. Nah, di sini sudah otomatis ada nomor ID billingnya ya. Nah, jika ingin mencetak billing, maka klik cetak billing.
dan inilah cetakan kode billingnya yang dapat kita gunakan untuk membayar pajak. Nah, cetakan kode billing ini bisa di-download maupun bisa di-print langsung sesuai kebutuhan saja ya. Nah, ketika pajaknya sudah dibayar dan sudah mendapatkan NTPN-nya, maka jangan lupa untuk menginput NTPN-nya di eBupot ini. Ketika akan menginput NTPN, maka harus dipastikan bukti potong pajaknya sudah berstatus diposting. Nah, ini kan belum diposting ya, berarti diperlukan pengajuan permohonan untuk posting eBupot ke instansi pusatnya. Karena saya memakai subunit dari sekolah SD, maka instansi pusatnya yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Ketika mereka sudah menyetujui pengajuan permohonan posting di eBupot, maka nanti status yang ada di bukti potong pajaknya berstatus sudah diposting dengan highlight warna biru, dan disitulah kalian bisa menginput NTPN-nya. Jadi, kesimpulannya adalah langkah-langkah utama dalam penggunaan eBupot meliputi registrasi, input data, verifikasi, dan pencetakan bukti potong. Dengan eBupot, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih efisien dan mengurangi resiko kesalahan administrasi. Nah, gampang banget kan membuat eBupot PPh Pasal 22? Penggunaannya menawarkan berbagai manfaat, termasuk kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, akurasi data, serta transparansi dan keamanan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian merasa terbantu ya. Sampai jumpa!